Kami lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan juru bicara KPK, Tessa Mardika, kuasa hukum Hasto Kristianto, Johannes Oberlin Lumban Tobing, dan juga mantan penyidik KPK, Ronald Pausinyal. Mas Tessa, kembali ke Anda. Sejak Hasto ditetapkan sebagai tersangka, kemudian pernah dipanggil oleh KPK untuk diperiksa, tapi kemudian Hasto meminta supaya diundur setelah HUT PD Perjuangan. Di situ publik mulai menilai Hasto mendapatkan keistimewaan karena boleh meminta kapan dia diperiksa, kemudian juga setelah diperiksa KPK memilih untuk tidak menahan Hasto Kristianto. Nah, bagaimana KPK meyakinkan publik bahwa KPK kali ini bisa steril dari intervensi ataupun tekanan? Ya, yang pertama perlu diketahui bahwa semua saksi maupun tersangka yang dilakukan pemanggilan itu pada saat mereka dipanggil dan tidak hadir, maka penyidik dapat melakukan panggilan kedua. Itu yang pertama. Artinya pada saat saudara HK ini diminta keterangan, yang bersangkutan memberikan konfirmasi ketidakhadiran, terlepas apakah alasan tersebut dinilai patut dan wajar atau sebaliknya, itu akan menjadi penilaian penyidik sendiri, tetapi kemudian penyidik melakukan panggilan kedua kepada saudara HK dan panggilan tersebut dipenuhi oleh saudara HK pada hari Senin kemarin, sebagaimana kita sama-sama ketahui. Selanjutnya, bahwa perkara ini tetap berjalan dan berlanjut sesuai dengan upaya-upaya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Bila ditanyakan mengapa ini lama sekali, karena memang dibutuhkan upaya-upaya mencari alat bukti, memeriksa saksi-saksi, dan itulah yang dilakukan penyidik sampai dengan saat ini. Nah, Satgas Penyidikan yang melakukan proses tersebut tentunya berkomitmen tetap melaksanakan proses tersebut sesuai dengan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Bila tidak seperti itu, tentunya maka perkara ini akan mandek. Itu yang pertama. Atau mungkin perkara ini bisa diduga dilakukan SP3, tetapi untuk melakukan hal tersebut perlu ada syarat-syarat yang sangat ketat di Komisi Pemberantasan Korupsi, mulai dari meninggalnya tersangka maupun hal-hal lainnya. Tetapi kita dapat lihat bahwa perkara ini tetap berjalan walaupun memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi Mas Tessa, apakah Anda membantah bahwa KPK memberikan keistimewaan kepada Hasto karena ada intervensi atau tekanan kepada KPK? Ya, kembali KPK tidak melakukan tindakan khususnya penyidikan berdasarkan pertimbangan politik maupun tekanan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, pada saat sprindik saudara HK ini diterbitkan, itu bukan karena adanya tekanan, tetapi karena memang alat bukti dan bukti permulaan yang cukup sudah dipenuhi oleh penyidik, dan itu dinilai dan disepakati oleh seluruh peserta ekspos yang hadir termasuk pimpinan pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ditahannya saudara HK, saya tegaskan kembali, bukan karena ada privilege untuk yang bersangkutan, namun penilaian penyidik berdasarkan timeline yang sudah dibuat, penyidik menilai membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara yang sedang dikerjakan. Baik, oke. Bang Yohanes, apakah optimisme bahwa Hasto, klien Anda, akan menang pra-peradilan juga muncul dari komunikasi politik yang dilakukan Bu Mega ke Pak Prabowo? Kalau soal optimis, ya kita harus optimis dong kan. Maka kami seluruh tim sudah berjibaku terus mempersiapkan bahan-bahan untuk persidangan nanti tanggal 21. Nah, terkait soal komunikasi ada hubungan politik, saya belum mendengar itu Mbak tuh.
Saya belum ada mendengar karena sejauh ini kita rapat terus di DPP, kita belum ada mendengar bahwa memang ada komunikasi antara Ibu Ketua Umum dengan Bapak Presiden. Nah, karena saya juga melihat tadi pagi pernyataan Saudara Dasko juga tidak mendengar itu, tidak pernah ada, gitu ya. Jadi saya kira jangan dikait-kaitkan soal bahwa tidak ditahan karena ada komunikasi politik, gitu ya. Nah, soal penahanan ini saya kira kita kembalikan kepada ini adalah kewenangan kepenyidikan. Karena kalau di hukum perundang-undangan itu juga diatur bahwa kalau dianggap kooperatif tidak menghilangkan barang bukti atau tidak mengulangi perbuatannya karena dianggap kooperatif, mungkin salah satu alasan mungkin itu. Nah, saya kira gitu, Mbak. Oke, jadi Bang Yohanes, Anda bisa menjamin tidak bahwa nanti proses yang akan berlangsung di pra-peradilan dari kubunya Pak Hasto itu adalah murni proses hukum dan tidak akan mencampur adukan kepentingan atau keuntungan politik yang dimiliki oleh Pak Hasto? Nah, kalau proses hukum saya kira ya kita harusnya tidak boleh dicampuri dengan urusan politik dong ini ya. Gitu ya. Jadi kata saya kira Bapak Presiden juga karena ini sudah urusan hukum, saya kira mungkin beliau juga tidak mau mencampuri itu, kan gitu ya. Karena memang seharusnya ini nanti kewenangan pengadilan. Nah, saya kira jadi masing-masing mungkin kami dari penasihat hukum akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira juga mungkin karena sampai detik ini kan kita tentu bersilang pendapat, berbeda pendapat dengan penyidik KPK. KPK mengatakan bahwa mereka sudah punya alat bukti, ya kita menyatakan tidak ada keterkaitan bukti yang mengaitkan bahwa memang Saudara Hasto itu sebagaimana dipersangkakan pada 2 sprindik itu. Nah, kita meyakini bahwa memang sampai pada putusan pengadilan yang sudah ingkrah, kita masih berkeyakinan bahwa memang Pak Hasto ini tidak terlibat, gitu ya. Gitu, Oke, kalau Mbak. begitu. Ya, terakhir ke Bang Ronald. Bang Ronald, kami mendengar informasi bahwa Anda juga akan menjadi salah satu pihak yang dihadirkan oleh KPK dalam sidang pra-peradilan Hasto nanti, karena Anda juga pernah menjadi penyidik dalam kasus Harun Masiku. Tapi apakah Anda nanti akan secara terang benderang membuka bagaimana sebetulnya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ketika Anda masih menjadi penyidik dan memaparkan bedanya dengan sekarang itu seperti apa, Bang Ronald? Oke, saya tegaskan kembali ya Mbak ya, sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi terkait pemanggilan saya untuk salah satu saksi di pra-peradilan. Namun sebagai salah satu warga negara yang harus taat pada hukum, bila nanti emang saya dijadikan menjadi salah satu saksi, saya akan hadir. Insya Allah saya akan hadir pada sidang tersebut dan mudah-mudahan bisa menyampaikan semua yang saya alami daripada saat menjalani penyidikan ini sampai dengan terakhir saya diganti oleh penyidikan sekarang ya, timnya Satgas yang tadi disampaikan oleh Pak sendiri. Nanti apakah pengadilan dijalankan pada tanggal 20 saya diundang kepada saya, kami pasti akan hadir dan akan menyampaikan apa yang saya sampaikan juga di keterangan pada keterangan saksi pada hari Rabu minggu lalu ya Mbak ya. Jadi saya juga sudah menuangkan semua keterangan saya kepada penyidik yang mendalami perkara ini. Jadi bila nanti diperlukan keterangan saya bersedia untuk menyampaikan pada saat itu. Singkatnya, Bang Ronald, mungkin ada juga pemirsa yang belum tahu yang Anda alami itu maksudnya ketika Anda menjadi penyidik, Anda merasakan sendiri dihalang-halangi untuk menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka? Ya, pada saat era kepemimpinan sebelumnya sebenarnya sudah saya sampaikan juga kepada atasan saya bahwa ada dugaan keterlibatan tersangka lain. Namun banyaknya perintangan atau halangan yang dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Saya sangat apresiasi sekali dengan KPK yang saat ini, yaitu yang dipimpin oleh Pak Setio, akhirnya berani mengungkapkan atau menindaklanjuti terkait keterlibatan atau mungkin ada dugaan keterlibatan tersangka yang lainnya. Sebenarnya tersangka yang saat ini juga pernah saya sampaikan juga kepada atasan saya sebelumnya. Ya, suatu positif ya yang disampaikan oleh pimpinan KPK dan juga penyidik yang menjadi saat ini. Mudah-mudahan ke depan ini akan lebih terang-benderang dan KPK ke depannya bisa meneruskan perkara-perkara lainnya, jangan hanya perkara KPU saja ya. Masih banyak hal-hal yang bisa dijalankan atau terutang oleh KPK itu sendiri. Seperti itu Mbak.
Baik kalau begitu. Terima kasih Bang Ronald, Bang Yohanes dan juga Mas Tessa. Terima kasih atas waktu Anda bersama kami di Prime Time News hari ini.